Shalom Sobat Fit, Sobat Fakultas Ilmu Teologi. Kembali lagi dalam acara Fit Podcast dengan tema Ngosan, ngobrol santai yang hari ini membahas kekerasan dalam berpacaran. KDP. KDP ya, oh bukan Iya. KDRT Pak ya? Bukan Pak. Kekerasan dalam pacaran. Kalau RT kan rukun tetangga Iya. Pak. Nah, Iya. teman-teman, kekerasan dalam berpacaran mungkin hal yang tabu bagi kita karena biasanya kita mendengar kekerasan dalam rumah tangga Pak ya. Iya. Ya kan mungkin ada juga di antara Sobat Fit yang baru KDP. baru dengar Pak. Oh iya. Atau mungkin mengalami tapi nggak sadar. Bisa Iya. jadi loh Pak Gaul. Bisa. Bisa kan? Bisa, Nah, Pak. jadi Ada melalui teman saya juga seperti itu Pak, mengalami tapi nggak sadar. teman Bapak atau istri Bapak. Itu KDRT. Nah, jadi kami berharap dari perbincangan ini Sobat Fit bisa mendapatkan wawasan dan apabila ada gejala-gejala yang mengarah kepada kekerasan dalam berpacaran, bagaimana kita menyikapinya supaya kita punya hubungan yang sehat, begitu ya. Nah, untuk itu kami sudah mengundang jauh-jauh dari Medan, Pak. Dari Medan, kota metropolitan. Tapi kita ketemu tiap hari, Pak, di kantor. Iya. Kebetulan dia cari mamamnya di Taruto. Oh, cari mama di Taruto. Menghabiskannya di Medan. Oh, gitu, Pak ya. Iya. Dengan siapa, Pak? Narasumber kita hari ini, Pak? Bapak Dr. Haposan Silalahi MTH. Iya. Dekan Fakultas Ilmu Teologi. Iya. Nah, Sobat Fit, menurut data dari WHO itu ada sekitar satu dari 3 perempuan itu mengalami kekerasan katanya. Dan 1 dari 3 itu tidak hanya kekerasan dalam rumah tangga, juga termasuk ketika seorang perempuan itu belum masuk dalam hubungan pernikahan, berarti dalam berpacaran. Oh. Nah, ada banyak data-data lain juga menunjukkan kasus kekerasan dalam berpacaran. Kita akan mengulik masalah itu bersama dengan saya Yusua Sibarani Dan saya Richard Hutagaul. dan saya Haposan Silalahi. oke. Iya. Shalom Pak Posan. Shalom. Selamat sore Pak. Selamat sore Bagaimana, Bapak Pak? Yosua dan Bapak Richard. Iya. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, aman. Aman Pak ya? Aman, Kayaknya ya. Bapak nggak dapat kekerasan Pak ya? Nggak dapat kekerasan, Iya, aman. Bapak badannya besar. Nggak mungkin. Jadi Pak, Februari kemarin Pak ada vokalis dari band Amigdala bernama Aya Canina putus dari pacarnya karena bukan diduga sih Pak, memang dia mengakui dia mengalami kekerasan dalam berpacaran Pak. Ada banyak kasus lain sih Pak. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi penyebab seseorang itu bisa melakukan kekerasan dalam berpacaran Pak? Oke, ya. Penyebab dari terjadinya kekerasan dalam berpacaran itu dari 2 faktor. Si pelaku dan korban, itu tadi dia. Si pelaku yang mungkin memiliki tingkat emosional yang begitu tinggi, Oke. itu. Yang kedua, si korban memberi peluang kepada si pelaku untuk melakukan kekerasan itu datang, itu tadi. Jadi persoalan kekerasan itu adalah persoalan yang hadirnya dari 2 faktor. Oh, Dikala yang satu melakukan dan yang satu Tidak berikan celah? meresponnya Oh. tidak dengan memberikan sebuah penolakan, oke. tapi dengan diam karena ada sesuatu hal yang mungkin yang ditutupi, itu tadi. Jadi kekerasan itu bukan hanya 1 orang, tapi ada 2 orang yang terlibat di dalamnya. Dikala seseorang laki-laki hendak menyakiti, apakah secara verbal, apakah secara fisik, dikala si perempuan itu menerima atau membiarkan, maka proses kekerasan itu akan berkelanjutan. Itu tadi dia. Maka tadi kalau ada data WHO mengatakan sekian persen. Iya. Kalau data dari kekerasan perempuan Indonesia mengatakan 42,7% Iya. wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang belum menikah Iya. itu mengalami kekerasan. Iya. Itu tadi dia. Apakah kekerasan seksual, kekerasan verbal, atau kekerasan Fisik. fisik? Iya, itu tadi. Jadi ya artinya kekerasan itu wanita juga jangan buka ruang kepada laki-laki untuk menjadi korban. Itu tadi dia. Jadi kan harus begitu ada ruang itu, begitu ada kesempatan itu harus diminimalisir supaya itu tidak menjadi sesuatu hal yang wajar. Karena dalam tradisi kita kerap sekali wanita itu disakiti itu hal yang lumrah. Iya, Dikala wanita dipukul itu lumrah. Itu tadi dia. Tapi itu harus ditentang, itu harus diupayakan tidak terjadi dalam kehidupannya. Artinya sebagai seorang perempuan,
kau harus menjaga dirimu sebagai seseorang yang begitu berharga, itu Iya, tadi dia. iya. Maka dalam proses berpacaran itu kau harus menempatkan dirimu pada posisi yang berharga, itu Iya, tadi, iya. supaya tidak menjadi korban. Tapi bukan perempuan aja korban Pak, sekarang malah pacarannya banyak laki-laki Pak yang korban. Laki-laki yang korban. Iya. Ya. Tapi yang terdeteksi itu kebanyakan Iya, adalah perempuan. Perempuan. Sedangkan laki-laki itu mungkin perbandingannya, persentasenya berbeda, jauh sekali berbeda. Karena si pelaku itu lebih banyak adalah laki-laki. Iya. Karena mungkin dari konsep berpikir bahwa laki-laki itu dianggap lebih kuat, laki-laki itu dianggap lebih benar karena tradisi-tradisi patriark itu tadi Iya, iya. menganggap laki-laki itu yang paling hebat itu tadi. Iya. Tapi itu terjadi karena perempuan membuka ruang ke situ. Jadi kenapa sampai ditampar? Ya karena dia memberikan itu tadi dia. Memberikan pipi Pak ya. Di kiri kasih juga. Artinya kan sebelum dia ditampar mungkin ada kekerasan-kekerasan secara verbal yang dulu udah dialami dan dia tidak langsung menolak itu. Artinya itu tadi dia. Akhirnya mungkin yang terdeteksi ada 42,7% yang mungkin bisa ditemukan. Tapi di belakang itu masih banyak lagi wanita-wanita yang mengalami kekerasan dalam berpacaran, tapi mereka tidak bicara. Bahkan wanita-wanita itu merasa itu adalah hal yang lumrah. Itu tadi dia. Itu yang paling gawatnya di situ dia. Dia merasa lumrah. Kalau dia ditampar pacarnya, itu lumrah, wajar. Takut putus Pak. Takut putus. Takut ya. putus iya. Takut Karena bucin. iya, bucin. Bucin. Iya, mungkin banyak seperti itu. Ya, maka- takut putus. Berpacaran itu harus dilihat sebagai sebuah proses pengenalan. Iya, Pak. Maka dia tidak ada ikatan perjanjian yang sakral dalam berpacaran. Tapi itu adalah sebuah proses pengenalan. Maka dalam proses pengenalan itu ada beberapa hal yang harus tidak dilakukan itu tadi supaya tidak menimbulkan persoalan yang besar. Seorang perempuan dikala dia dalam tahap berpacaran, dalam berpacaran yang normal, begitu laki-laki menampar dia akan berani melawan. Iya, Itu iya. tadi dia. Tapi kalau sudah ada sesuatu yang salah dalam proses berpacaran itu, dia mundur akan salah. Dia putus, ada sesuatu hal yang dijaga. Iya, iya. Dia lanjut, maka dia harus menerima kekerasan itu dengan lapang dada. Itu tadi dia. Oh, Gitu. jadi gini lah Pak. Mungkin bisa aja seperti itu. Ada mungkin perempuan laki-laki kalau dalam pacaran kan lebih banyak perempuan. Ya. Iya. Takutnya kan gini, dibiarkanlah perempuan itu ditindas. Ya. Ada nggak nanti misalnya balas dendam pula nanti kan waktu berumah tangga mereka Ya. jadi jadi KDRT jadi laki-laki yang dia apa bisa aja seperti itu Pak ya, ada kemungkinan ya. Tapi kemungkinan untuk ke sana sangat tipis. Sangat tipis, ya? Itu tadi dia. Karena orang yang biasanya dalam berpacaran pun sudah menjadi korban, otomatis persentasenya setelah pernikahan pun mereka akan tetap menjadi korban. Itu tadi. Tidak artinya sangat tertutup kemungkinan seorang korban dalam berpacaran setelah menikah menjadi pelaku kekerasan. Tidak. Tapi yang sering terjadi adalah dikala dia berpacaran saja sudah mengalami kekerasan, maka begitu menikah pun dia akan mengalami kekerasan yang mungkin lebih dahsyat lagi. Itu tadi dia. Apa kekerasan yang kita maksud di sini bukan hanya persoalan jotos-jotosan, tapi persoalan sikap menghargai, persoalan verbal, persoalan emosi, persoalan seksual yang dikala dia menganggap bahwa wanita itu menjadi objek. Kan itu tadi, menjadi objek. Maka kalau kita sinyalir juga hampir sekitar sekian persen wanita-wanita itu tidak mengalami kepuasan secara seksual ketika dia mengalami pernikahan. Itu tadi. Artinya kenapa? Karena dia hanya dijadikan menjadi objek dari seksual itu tadi. Itu. Jadi Pak, pertanyaan selanjutnya, apa saja jenis-jenis kekerasan sewaktu kita berpacaran? Atau gini, misalnya dipukul itu termasuk lah ya. Jadi menghina juga apa termasuk juga seperti itu? Iya. Ah. Kekerasan secara fisik, berarti ada sentuhan fisik, artinya yang menimbulkan sebuah dampak dan berhubungan dengan kekerasan. Kekerasan verbal itu adalah kata-kata, kalimat yang menyakitkan, merendahkan. Itu tadi dia, merendahkan. Jadi ada kekerasan seksual juga, kekerasan seksual. Artinya dalam proses berpacaran itu, si wanita sudah menjadi korban
dari perilaku seksual yang mungkin tidak sewajarnya. Itu tadi kekerasan emosional. Itu tadi wanita itu menjadi objek dari emosi dari si laki-laki tersebut. Itu tadi. Jadi kadang-kadang kekerasan itu juga harus dipahami. Artinya tidak ada satu ruang yang boleh menormalkan sebuah tindakan yang berhubungan dengan kekerasan. Jadi sebenarnya para wanita perlu diedukasi bahwa kekerasan melalui verbal pun itu harus ditutup ruang ke sana. Begitu ada laki-laki melecehkan dirimu secara verbal, begitu ada laki-laki melecehkan dirimu secara seksual, begitu dirimu dilecehkan secara fisik, berarti dia bukan orang yang tepat untukmu. Kalau body shaming termasuk, Pak? Body shaming juga termasuk. Gendutmu gitu. Ya, artinya dia berpacaran tapi dikatakan makanya kuruskan badanmu. Itu tadi. Itu adalah sesuatu hal yang tidak bagus itu tadi dia. Artinya itu motivasi juga bisa, Pak. Sebenarnya iya motivasi, Pak. Motivasi, bagaimana dia supaya kurus kan? Lebih menarik pasangannya. Tetapi yang mau kita lihat di sini adalah kekerasan itu berarti penyampaiannya kan agak berbeda. Kalau orang mau memotivasi orang mau diet, berarti kan caranya berbeda, nasihatnya langsung berbeda. Ya. Tapi begitu dia diejek atau dikatakan pada orang pacarku jelek, gendut di depan umum, dipermalukan, itu tadi dia. Itu adalah hal yang sangat tidak wajar. Secinta apapun engkau kepada dia, orang itu tidak tepat menjadi tumpuan atau bagian dari hidupmu dalam mengarungi mahligai rumah tangga. Itu tadi dia. Jadi artinya mundur. Maka proses berpacaran itu harus jelas. Dikala seorang perempuan sudah melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan dalam proses berpacaran, maka lebih tinggi tindak kekerasan lelaki kepadanya. Seorang perempuan dan laki-laki yang sudah bersetubuh ketika berpacaran, maka lebih besar peluang si perempuan itu menjadi korban kekerasan dibandingkan dengan seorang perempuan yang tetap menjaga jarak, menjaga hubungan itu tetap steril. Itu tadi dia. Itu lebih sedikit peluang dia mengalami sebuah kekerasan itu tadi. Jadi sebenarnya saya melalui channel podcast ini saya mau mengatakan wanita-wanita, dikala selama ini engkau menjadi korban, maka tutup dirimu dari tindakan atau perilaku lelaki yang kerap sekali melakukan tindakan kekerasan kepadamu. Para mahasiswa yang kerap sekali dimanfaatkan oleh para lelaki dengan menjual tampang, dengan menjual cinta. Lalu para mahasiswa perempuan kerap sekali menjadi korban juga. Disuruh menyuci, menyetrika, memasak, mengerjakan tugas. Itu juga merupakan suatu hal yang tidak wajar. Artinya memang kadang-kadang Pak, kita pria ini memang pintar, Pak. Pintar menggunakan situasi ya. Jadi seolah-olah mengungkapkan sayangnya itu ya seperti itu, Pak. Kerjakanlah tugas, kerjakanlah tugas saya, Dek, gitu ya. Tapi dalam hal kewajaran berpacaran itu bukan sampai segitunya. Itu tadi. Dikala seorang laki-laki menyuruhmu untuk menyuci, persoalan yang harus kau pahami adalah ikatan pengenalan berpacaran itu sebenarnya arah kemana? Arah untuk menjadikan dirimu menjadi pembantu, tukang cuci, tukang kerjakan PR, tukang masak, jelas. Jadi multifungsi, Pak. Bisa juga. Jadi jadi waktu dia jadi ibu rumah tangga, dia bisa menyelesaikan semua. Bisa begitu konsep seperti itulah membuka lebar peluang dia akan dijadikan menjadi korban. Itu tadi dia. Maka dia tidak akan ditempatkan pada tempatnya sebagai wanita yang sepantasnya. Maka dia akan dianggap menjadi pembantu. Aku kan pacaran samamu karena kau bisa menyuci. Artinya dia berpacaran denganmu karena ada sesuatu faktor yang dia dapatkan darimu. Itu tadi. Artinya wanita-wanita sadar dengan hal itu. Artinya kau harus sadar dia sedang memanfaatkanmu. Dia sedang memanfaatkanmu dalam proses buayan kata cinta yang diikat dalam hubungan berpacaran. Maka harus tetap siuman, harus tetap sadar. Aku sedang dimanfaatkan. Lempar itu baju kotornya. Lemparkan. Artinya jangan beri peluang kepada dia untuk menjadikan engkau menjadi rendah. Ada yang bilang, Pak, love is blind, Pak. Cinta itu buta. Butanya tapi tidak sampai membuatmu terjatuh hingga mengalami sebuah cedera. Kalau sampai cinta buta yang dimaksud itu adalah tidak melihat
status kelemahan. Iya. Karena cinta itu artinya dia di situ mampu menerima. Itu artinya. Kelemahan, ya. Bukan berarti kau sudah disakiti tetap konyol. Iya. Itu tadi dia. Sudah dia lakukan tindakan-tindakan pelecehan dengan meraba-raba tubuhmu, kau membiarkan. Itu tadi dia. Itu harus diantisipasi. Mulai dari hal-hal kecil. Begitu rabaan yang pertama terjadi, ya tepis. Itu tadi. Dan dengki, Pak. Ke dalam atau Ada lagi nih Pak, pacar dia membatasi aktivitas dari pacarnya. Misalkan dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia bergaul. Pokoknya dia kemana itu dibatasi. Termasuk nggak Pak kekerasan? Ya, itu namanya posesif. Jadi membatasi ruang gerak pacarnya. Iya, ya. Bahkan pacarnya itu bisa melakukan tindakan-tindakan yang membuat pasangannya patuh. Contoh di telepon, halo, kau di mana? Aku sedang di sini. Pulang, dia langsung pulang. Artinya ada satu pembatasan yang membuat si wanita tidak mengalami kemerdekaan dalam ruang waktunya, dalam membangun hubungan pertemanannya dengan siapapun, selalu terprotek oleh pacarnya. Untuk apa? Itu tadi dia. Jadi kalau kita berpacaran, sampai kemana kita melangkah harus ada laporan, kemana kita makan harus ada laporan, dengan siapa kita itu harus ada laporan. Ada sesuatu yang tidak beres di situ. Ada sesuatu. Dikala itu diturut-turuti, akan berdampak besar dalam kehidupannya. Itu tadi dia. Oh iya, jadi pembatasan aktivitas pacar juga termasuk kekerasan Pak ya? Iya. Jadi kalau contoh kasus misalnya perempuannya Pak kan ditelepon laki-lakinya. Iya. Bang, jemput aku bang, katanya gitu kan. Terus seolah-olah memaksa. Apakah itu termasuk kekerasan juga? Artinya itu kan banyak gitu ya, perempuan. Artinya perempuan artinya meminta tolong dengan sikap memerintah, akhirnya dituruti oleh laki-laki itu. Artinya tingkat kewajarannya kan ada. Artinya begitu dikatakan saya sedang sibuk lalu tidak dipaksa. Tapi kalau memang dalam keadaan tidak sibuk dipaksa, itu masih dalam aturan-aturan normal saya rasa. Tapi dikala ruang geraknya itu dibatasi, mau kemana? Saya mau ke kota, tidak boleh. Saya mau ke sini, nggak boleh. Itu tadi hal-hal seperti itu. Tapi kalau disuruh pulang, tolonglah cepat dulu pulang. Itu tadi melihat case-nya apa. Itu tadi dia. Tapi yang paling sering terjadi itu adalah banyak wanita juga yang tidak menjadi dirinya ketika dia berpacaran, yang tidak menjadi hidupnya ketika dia berpacaran. Artinya dia tidak lagi merdeka atas dirinya, atas waktunya, atas hubungan-hubungan yang harus dibangun dengan orang-orang terdekatnya. Tapi dia terpenjara dengan komando kekasihnya, kemanapun, apapun itu tadi dia. Dan itu tidak sehat. Itu tidak sehat. Sebelum lanjut Pak, kita minum dulu Pak. Oh, saya mana Pak? saya langsung di termos aja Pak. Minum dulu Pak. Iya. Fakultas Ilmu Teologi. Iya, mantap. Sobat Fit, apabila ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar ya. Kalau konten ini memberikan wawasan dan memberkati, silahkan share juga ke orang-orang banyak. Mungkin ada kenalan kita yang terduga gitu ya, mengalami kekerasan dalam pacaran gitu kan ya. Silahkan share. Atau Anda sendiri. Lalu ada lagi nih Pak kasus nih. Pacarnya ini jadi menuntut si pasangannya untuk memenuhi kebutuhannya, misalkan memberikan uang jajan harian Pak, atau bahkan bulanan Pak. Termasuk nggak itu kekerasan Pak dalam berpacaran? Artinya itu sudah menjadi sebuah gejala untuk membuka ruang kekerasan itu dalam hubungan mereka. Itu tadi dia. Artinya pahamilah apa-apa saja yang dapat dilakukan dalam proses berpacaran. Itu tadi. Artinya berpacaran itu adalah proses pengenalan. Berpacaran itu adalah proses pengenalan antara laki-laki dan perempuan. Maka saya katakan tadi, tidak ada ikatan yang sakral di dalamnya. Maka jangan pernah takut untuk putus dari pacar. Yang tidak boleh itu adalah bercerai dari suami atau dari istri. Selagi masih berpacaran, putus itu adalah lebih bagus itu tadi daripada harus menjadi korban itu tadi. Jadi jangan pernah berpikir aku pacarku hanya satu, setia untuk selamanya gitu tadi. Itu salah. Dan kadang-kadang setia untuk selamanya. Satu ya. Satu sana, satu sini. Jadi kan artinya di sana kita akan mengalami sebuah persoalan. Begitu kita kenal tidak pas, ya udah, artinya nggak usah diteruskan. Begitu kita kenali, ada satu artinya ada satu
atau ada beberapa hal yang mungkin mempertunjukkan tanda-tanda bahwa dia memiliki peluang untuk melakukan kekerasan itu, udah stop itu tadi dia. Artinya masa berpacaran itu adalah sebenarnya sebagai sebuah proses yang indah, sebagai sebuah proses untuk memanusiakan kedua belah pihak. Begitu berpacaran antara laki-laki dan perempuan, potensi si laki-laki makin keluar, potensi si perempuan makin keluar. Karena cinta itu akan memberikan unsur-unsur kimia dalam tubuh kita hingga tercipta sebuah semangat di luar dari apa yang kita pikirkan. Maka orang bercinta itu hujan badai pun bisa diterobos dan tidak akan ada dampak pilek batuk, nggak bisa. Kenapa? Karena energi cinta itu luar biasa. Maka cinta yang dibangun dalam proses berpacaran harusnya menggali potensi kedua belah pihak supaya mereka semakin mengeluarkan kualitas yang semakin lebih hebat, bukan membuat makin konyol. Bukan membuat daya pergerakannya makin sempit gitu tadi. Bukan membuat sisi-sisi kemanusiaannya makin terlecehkan atau terhinakan itu tadi. Begitu kau sudah mulai tidak nyaman, begitu kau melihat bahwa pacarmu itu tidak membuatmu merdeka, begitu pacarmu itu membuatmu menjadi objek daripada pelampiasan seksualnya, tinggalkan. Itu tadi dia. Jadi jangan pernah menunggu si laki-laki yang memutuskan. Para wanita saya himbau bergeraklah untuk mengatakan putus kepada pacar-pacarmu yang seperti itu tadi. Jangan bucin, Pak ya. Jangan bucin itu tadi. Pak ya. Jadi kalau contoh kasus lah Pak ya, misalnya si A, dia mungkin sebelum pacaran itu orangnya baik-baik, ya kan? Tiba-tiba dia berpacaran sama si B, jadi kurang baik itu. Apakah itu termasuk dampak dalam kekerasan berpacaran? Kan bisa seperti itu. Mungkin karena si A-nya tertekan dari si B, akhirnya dia perilakunya jadi buruk. Apakah itu termasuk dampaknya itu? Persoalan kekerasan yang pertama memang ada habit. Dikala seorang laki-laki melihat figur yang dia contoh suka melakukan kekerasan kepada seseorang, artinya dikala dia hidup dalam keluarga yang orang tuanya suka melakukan kekerasan kepada perempuan, maka dia menganggap itu wajar. Tapi dikala di keluarga itu dia tidak mendapatkan edukasi seperti itu, yang dia dapat adalah menghargai wanita, itu membuat dia tipis untuk melakukan kekerasan di luar. Itu tadi dia. Maka background keluarga juga mempengaruhi sikap seseorang. Itu tadi dia. Dalam memperlakukan dan menghargai seorang wanita. Kalau tadi ada dampak dari dikala dia berpacaran dari A, setelah putus pacaran dari B, hingga dia menjadi orang yang keras, suka melakukan tindakan kekerasan. Sebenarnya bobot atau bibitnya itu sudah ada kian. Cumanya tidak tersalurkan ke si A, karena mungkin si A memiliki tips atau sikap yang memang tidak mentolerir yang namanya kekerasan itu. Tidak memberi peluang. Tidak memberikan peluang. Dikala dia artinya secara verbal keras, langsung di-cut. Begitu dia mau melakukan kekerasan fisik, dilawan gitu tadi. Akhirnya tidak tersalur dengan baik. Begitu dia pindah ke si B ini orangnya mungkin pendiam atau orangnya nerimo aja kan. Berarti cari mangsa baru ya. Begitu dia ditampar, dia hanya menangis. Perempuan kan kebanyakan seperti itu. Akhirnya dia tetap jadi korban. Begitu ditampar dia menangis. Dia tidak pernah melawan. Maka kalau ditampar, maka melawan atau menghindar supaya orang yang melakukan kekerasan kepadamu itu menganggap bahwa kau itu sudah mengalami sebuah kesakitan. Dikala hanya berdiam diri, menutup diri dan hanya menangis, itu tidak akan menyelesaikan persoalan kekerasan. Maka anak saya begitu di sekolah, anak perempuan saya edukasi. Begitu ada orang menjahatimu, maka yang pertama sekali kau lakukan berteriak. Berteriak, itu tadi dia. Berteriak, lalu cari pertolongan kepada guru atau orang yang lebih besar. Kasih tahu bahwa kau itu sedang dia mengalami kekerasan. Yang kedua, dikala tidak ada orang-orang dewasa di sekitarmu, kau harus lawan. Supaya tidak dibully, supaya tidak menjadi korban itu tadi. Karena ada orang yang memang punya kebahagiaan dikala menyakiti orang lain. Itu tadi dia. Jadi anak-anak itu juga itu artinya dia punya kepuasan tersendiri begitu jahil sama temannya. Dan itu harus kita edukasi. Karena kelak anak-anak kita ini kan besar dan dia punya pacar. Ada itu laki-laki mungkin berpacaran orangnya jahil. Dia suka dengan mengumbar kata-kata yang menyakitkan.
dia merasa puas. Itu tadi dia merasa puas. Dia tidak menghiraukan perasaan si wanita itu tadi. Dan wanita itu harus paham dengan itu tadi dia, supaya tidak menjadi korban. Jadi kan kita berharap begitu ada laki-laki yang keras, terdapat wanita-wanita yang kerap sekali menganggap itu adalah hal yang lumrah. Itu. Lalu Pak, apa saja dampak-dampak yang dialami oleh korban kekerasan dalam pacaran, Pak? Secara psikologis dia tidak akan pernah bisa berkembang. Tidak bisa berkembang. Tidak akan pernah bisa berkembang. Ada sesuatu hal yang akan menekan di dalam dirinya. Oke. Maka ruang gerak dan ekspresinya akan terbatas. Kalau dia mahasiswa berarti dia juga nggak bisa ikut kuliah dengan baik gitu Pak ya? Dia tidak akan pernah mampu konsentrasi dengan baik dalam mengikuti proses perkuliahan itu tadi. Sikap sosialnya juga akan terbatas itu tadi. Jadi orang-orang yang mengalami kekerasan itu akan tampak dari auranya, akan tampak. Jadi ada sesuatu hal ketakutan yang tampak di wajahnya itu. Aura Pak Doni, aura Pak. Saya korban Pak. Saya korban Pak. Itu tadi. Makanya saya gemuk. Makanya artinya para mahasiswa dalam persoalan membangun sebuah hubungan, artinya kau itu begitu luar biasa. Dilahirkan, dibimbing, diberikan berbagai pemeliharaan lah saya katakan oleh orang tuamu. Begitu kau besar, ada orang menyakitimu, itu adalah sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Bukan hanya pada dirimu, tapi pada orang yang telah membesarkan engkau. Itu tadi. Maka jangan pernah buka ruang itu. Persoalan kekerasan itu ternyata tidak hanya sekedar melecehkan dirimu, tapi juga orang tuamu yang sudah membesarkan kau. Itu tadi dia. Jadi harus dilawan. Jadi kita harus berteriak bahwa kita tidak menyukai yang namanya kekerasan. Begitu kekerasan itu terjadi pada diri kita, kita harus berteriak dan kita harus melawan. Itu tadi. Jangan pernah katakan biasa kalau pacar kita bonceng kita tiba-tiba diturunkan di tengah jalan. Biasa itu. Tiba-tiba kalau kita angkor Pak ya. Jadi biasa kalau kita lagi makan bakso disiram pakai kuah misok. Biasa itu. Namanya biasa aja. Namanya pacaran. Itu warna dari berpacaran itu salah. Sekarang kuah bakso Pak, nanti kuah apa Pak? Kuah mie. Itu. Jadi kadang-kadang kalau kita temukan di lapangan, banyak yang mengatakan dan banyak itu masih tetap bertahan. Dia sudah dipukul, dia sudah diperlakukan seperti pembantu, menyuci, memasak. Kadang-kadang kalau diberikan uang bulanannya, itu tadi artinya kan ini untuk uang masak kita ini. Kadang-kadang tidak. Dia sudah tidak kasih uang bulanan, tapi dia sedot semua energinya. Itu tadi. Kenapa? Berarti ada yang salah dong. Kalau seorang wanita itu masih dalam keadaan steril dalam membangun pacaran itu, terlalu bodoh dong dia melakukan itu semua. Itu tadi. Maka dengan podcast kita hari ini menyadarkan para perempuan-perempuan bangun. Sadar. Mudah-mudahan Pak. Banyak yang sadar gitu. Iya, sadar. Begitu khususnya ciri-ciri wanita ya. Begitu indikator itu ada pada pacarmu, cepat kirimkan WA kepadanya. UIN. Kalau enggak bisa datang ke ruang dekan. Fakultas Ilmu Geologi atau ketemu Pak Gaul juga bisa. Nanti mengantarkan ke ruang dekan. Iya. Dan itu harus kita suarakan. Artinya di dunia pendidikan ini kita juga harus suarakan itu. Para perempuan sadar. Artinya para perempuan itu harus sadar. Kekasihmu itu sedang memanfaatkanmu. Kekasihmu itu sedang melecehkanmu. Secara verbal pun jangan pernah berikan ruang kepada dia. Itu tadi dia. You are special. Kau diciptakan Tuhan begitu luar biasa. Orang tuamu begitu engkau terlahir, dia selalu berkata, boruku yang cantik, boruku yang manis. Begitu ada laki-laki membulimu dengan kalimat-kalimat yang sungguh mencederai perasaanmu, tinggalkan dia. Tadi dia. Masih banyak yang lain Pak. Masih banyak yang lain yang lebih ganteng dari dia. Bukan yang lebih kejam Pak. Yang lebih ganteng, yang lebih baik itu tadi dia. Bapak ini kan dekan di Fakultas Ilmu Teologi Pak ya. Mungkin apa yang langkah-langkah mungkin yang ingin Bapak lakukan supaya mahasiswa kita ini Pak tidak menjadi korban atau pelaku Pak dari kekerasan dalam berpacaran Pak? Ketika saya mengajar, saya selalu suarakan wanita-wanita, saya selalu suarakan kepada wanita, jangan pernah bodoh. Wanita-wanita, jangan pernah biarkan dirimu disakiti, tapi jangan menjadi menyakiti. Kan itu tadi dia. Begitu engkau ditindas, lawan.
Itu tadi, kau harus melawan. Itu artinya kau tidak nyaman dari penindasan itu. Itu tadi. Begitu engkau disakiti, begitu pacarmu melakukan tindakan kekerasan kepadamu, begitu kau dijadikan menjadi objek untuk kepuasan seksualnya, lawan. Itu tadi dia, harus dilawan. Kalau kau tidak melawan, kau akan jadi korban. Begitu kau sekali jadi korban, engkau akan mengalami sebuah kerusakan dalam dirimu. Orang berpacaran, begitu dia mengalami kekerasan, itu biasanya karena tidak sehat. Begitu hubungan mereka sudah jauh seperti pasangan suami istri, ya dia akan, kenapa? Kalau aku mundur, hal yang berharga dalam hidupku sudah didapatkan dia. Maka aku harus rela, itu tadi dia. Ingat, selamanya kau akan menderita. Selamanya kau akan menderita. Kalau maju malah tambah parah, Pak, itu ya. tadi dia. Maka mundur. Saya katakan mundur. Lebih bagus mundur. Daripada hidupmu mengalami persoalan berapa tahun ke depan. Lebih bagus mundur. Banyak orang sudah melakukan dosa, begitu dia mundur, dia sadari dia berdosa, dia bertobat, dia mengalami metamorfose. Dia mengalami metamorfose. Maka jangan jadikan alat, aku sudah tidak perawan lagi. I'm not virgin. Nggak apa-apa. Daripada itu menjadi alat bagimu, engkau menjadi korban kekerasan. Itu tadi dia. Maka mundur. Itu tadi dia. Maka berubahlah. Temukanlah orang-orang yang bisa menerimamu. Itu tadi dia. Jadi yang kedua, saya selalu katakan kepada perempuan-perempuan, dikala kekerasan itu muncul, engkau berteriak, engkau bersuara, engkau menghindar. Kalau memang tidak bisa menghindar, engkau melawan, maka orang itu tidak akan pernah melakukan itu untuk kedua kalinya. Kalau kau ditampar, kau tampar ulang laki-laki itu, dia tidak akan pernah mau pernah nggak ditampar waktu pacaran? Pak Yos, pernah nggak ya? Lupa, Pak. Saking banyaknya lupa, Pak, ya? Karena kami laki-laki, begitu kami melakukan sebuah serangan, begitu tidak ada balasan, yang kami pikirkan adalah dia lemah. Begitu kami menyerang, lalu dia serang balik kami, maka menyadari berarti imbang. Nggak usah dilanjutkan. Maka kita akan bangun sebuah negosiasi. Udah aman lagi. Buat perjanjian. Itu tadi. Tapi begitu kau ditampar, kau diam, kau menangis, besok akan ulangi lagi. Begitu dia marah, dia akan ulangi lagi. Tapi begitu kau ditampar, kau tampar ulang dia. Dia tahu bahwa kau kuat, bahwa kau hebat. Maka dia tidak akan lakukan itu. Bukan berarti kita mau menyetujui tampar-tamparan itu merupakan solusi, tidak. Tapi dikala tabiat itu kita temukan di dia dengan berteriak, dengan kita menghindar tetap dilakukan, maka harus kau balas. Itu. Lalu Pak, apakah di FIT ini Pak ada ruang bagi mahasiswa kita untuk konsultasi mungkin bagi mereka yang menjadi korban Pak? Mungkin mereka kan nggak tahu mau kemana gitu Pak. Apakah di FIT ini ada Pak ruangan seperti itu Pak? Ruang konseling pastoral ada, ruang konseling. Artinya juga ada ruang konseling kepada dosen PA, pembimbing akademik. Artinya sebenarnya dimanapun, jangankan dikala ada orang membuka ruang untuk konseling, teman dekat, keluarga, itu mungkin lebih terpercaya lagi artinya. Tapi yang saya takutkan adalah banyak perempuan-perempuan di luar sana tidak menyadari yang dialami itu adalah sebuah kekerasan. Tapi itu adalah sebuah kewajaran. Itu tadi dia. Maka kekerasan itu tidak akan pernah bisa kita putus rantainya. Itu tadi. Jadi hari ini sadari dulu. Kira-kira pasanganmu itu, pacarmu itu, ada nggak indikator-indikator kekerasan itu kau alami? Itu tadi dia. Ada nggak hal-hal itu kau alami? Kalau kau sadari, udah. Artinya cari orang yang memang bisa menjadi tempat untuk berbagi, artinya berbagi perasaan. Jadi ringan Pak ya? Jadi ringan. Yang kedua, artinya kau juga harus berpikir supaya kau tidak melanjutkan hubungan itu. Itu tadi dia. Artinya tidak bagus untuk dirimu. Karena seringkali Pak, apa ya? Misalkan saya pelaku kekerasan gitu Pak, lalu si pacar saya gitu kan Pak, seolah-olah dia nggak terima. Lalu saya gini, seolah-olah saya ini menyadari tapi sorry saya tadi minta maaf Pak ya. Tapi berulang-ulang. Berulang-ulang dilakukan ya. Itu ada karakter seperti itu. Begitu dia marah, dia melakukan kekerasan, hitung menit, kadang-kadang nggak nyampe 1 jam. Dia udah nangis-nangis, memeluk, minta maaf. Tadi dia ada. Itu kan korban dulu Pak. Iya. Tapi diulang lagi gitu. Yang membuat itu artinya kan begitu dia mampu luluh hanya dengan kata cinta. Sekarang kita mau lihat ke depan. Apakah dengan kata cinta itu bisa mengobati luka?
yang muncul. Itu tadi dia. Apa bisa? Itu tadi. Maka jangan terlalu terbuai dengan kata-kata. Tapi yang harus kita lihat adalah bagaimana sikapnya. Mungkin dia bisa membuat puisi bagimu untuk mempertunjukkan bahwa kau begitu spesial di matanya. Tapi cek dulu dong ke sikapnya. Apakah sikapnya itu mempertunjukkan bahwa kau itu wanita spesial? Boleh saja secara verbal dia mengatakan kau bulan, kau bintang, kau segalanya. Tapi dalam sikapnya engkau selalu dilecehkan, engkau selalu dihina, engkau selalu ditampar. Maka koreksi, mana yang mau kau ikuti? Sikapnya atau buayannya. Kalau memang kau lebih buayan, untuk apa pacaran dengan dia? Pacarannya sama sajak, puisi, itu tadi dia. Atau sama pengarang, sama pujangga yang bisa didengar setiap hari kan itu. Tanpa harus kita lihat sikapnya, itu tadi. Tapi kan sikap itu yang lebih penting dalam kehidupan kita. Tapi memang banyak juga wanita, Pak, perempuan suka dia apa ya, Pak? Terbuai gitu ya, suka digombal, Pak. Suka digombal. Iya. Kan ujungnya jadi ke negatif ya, jadi dimanfaatkan oleh pria gitu ya. Oke. Nah, makanya Pak, kita rindukan mahasiswa kita nih, perempuan nih Pak, jadilah wanita yang bijak gitu Pak. Wanita yang bijak. Jangan terbuai gombalan ya. Iya. Orang berpendidikan kok ya kan. Sudah diajar Pak Aposan kan. Iya. Oke. Pak, sebenarnya banyak yang mau kita tanyakan Pak, tapi berhubung waktu kita terbatas Pak, jadi nanti kita bisa sambung. Baik, ada beberapa hal yang kita bisa highlight hari ini, Sobat Podcast. Yang pertama, Anda berharga di mata Tuhan dan Tuhan punya rencana. Dan kedua, berpacaran itu adalah hubungan saling kenal di mana kita bisa mengeluarkan potensi-potensi positif bukan negatif. Ketika pacaran kita membuat kita yang keluar itu justru hal yang negatif, maka kita perlu berpikir kembali, gitu kan ya. Apabila Anda mendapatkan kekerasan dalam berpacaran, silakan pikirkan baik-baik apakah saudara mau lanjut atau tidak. Tadi kita sudah dengar Pak Aposan ngasih saran, sebaiknya cut ya. Mungkin dari Pak Aposan ada yang ingin disampaikan kepada Sobat Podcast. Silakan Pak. Ya, sadarlah dikala engkau menjadi korban, teriaklah. Yang kedua, jangan pernah berikan kesempatan kepada siapapun hendak menyakiti dirimu, karena kau begitu spesial di mata Tuhan, karena kau begitu spesial di mata orang tuamu. Yang ketiga, kalau ada laki-laki yang memanfaatkan, yang membuli, yang melakukan kekerasan, apakah secara verbal, apakah seksual, ataukah fisik, maka mundur. Jangan lagi bangun hubungan dengan dia. Artinya, pikirkan masa depanmu. Jangan nikmatnya sekarang, tapi dampaknya pada waktu yang akan datang. Saya rindu para wanita-wanita yang mendengar podcast kita pada hari ini menjadi wanita-wanita yang tersadarkan. Dikala selama ini engkau selalu mengatakan hal biasa. Kalau pacar kita meninggalkan kita di tengah jalan, biasa. Kalau kita ditampar itu biasa. Kan yang penting cair. Yang penting ada dikasih ini. Artinya jangan pernah berikan kesempatan itu. Artinya sadari bahwa dirimu itu berharga di mata Tuhan. Demikian. Iya. Apabila ada di antara Sobat Fit ini yang rindu mendengarkan banyak hal bersama dengan kami, silakan daftar di Fit ya Pak ya. IAKN Tarutung ya. IAKN Tarutung. Fakultas Ilmu Teologi terbuka untuk saudara. Kita buka ya pendaftarannya Pak ya. Saudara pun tidak mungkin kan duduk di kursi kami. Jadi kalau juga ada korban, bisa. Kita terbuka untuk menerima pengaduan itu. Benar sekali. Kita terbuka. Silakan hubungi kami ya, nanti kita akan membantu, mendoakan dan sebagainya. Nggak terasa kita sudah ada di ujung podcast kita hari ini. Teman-teman, terima kasih untuk Sobat Fit yang telah bergabung, dan jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasinya supaya Sobat Fit dapat menerima update-update video dari kami dan tentunya memberkati kita semuanya. Iya, demikianlah ngos-ngosan kita hari ini, ngobrol-ngobrol santai bareng Fakultas Ilmu Teologi IAKN Tarutung. Sampai jumpa dalam program Fit podcast berikutnya. Saya Yosua Sibarani. Saya Richard Hutagaul. Saya Haposan Silalahi. Shalom.